3 tahun berlalu, apa kabar kasus video syur Giselle? Sang pelapor tersenyum dan menduga sudah selesai. Kasus video syur yang diduga mirip Gisela Anastasia atau Giselle dan Michael Yukinobu De Freitas alias Nobu tak terdengar kabar lagi. Sebelumnya Giselle dan Nobu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kasus video syur Giselle dan Nobu berawal dari laporan seorang advokat bernama Pitra Romadoni pada November 2020. 3 tahun berlalu, kasus video syur berdurasi 19 detik diduga mirip Giselle tidak terdengar lagi kabarnya di kepolisian. Lantas apakah kasus video syur Giselle dan Nobu sudah dihentikan oleh penyidik? Pitra Romadoni selaku pelapor tidak tahu mengenai proses hukum kasus video syur Giselle dan Nobu di Polda Metro Jaya. Apakah sudah berhenti atau belum? Perkiraan Pitra dikarenakan penyebar video syur Giselle dan Nobu sudah ditangkap dan divonis hukuman penjara 9 bulan dan denda 50 juta rupiah. Sebelumnya Pitra mengaku tidak menanyakan lebih lanjut ke penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus Giselle yang sudah jadi tersangka dan tahanan kota. Meski tak mengenal Giselle dan Nobu, Pitra selaku pelapor sudah memaafkan kedua tersangka atas video syur yang dianggap meresahkan masyarakat. Pitra Romadoni pun tak bisa melakukan intervensi kepada pihak kepolisian terkait kasus video syur dengan tersangka Gisela Anastasia. Sampai berita ini ditayangkan, pihak tribunnews.com masih berusaha mencari jawaban kepolisian dari Polda Metro Jaya yang menangani berkas kasus video syur diduga mirip Giselle. Sekadar mengingatkan jejak kasus video syur penyanyi Gisela Anastasia ini setelah video berdurasi 19 detik dengan Nobu beredar. Giselle dilaporkan pengacara bernama Pitra Romadoni ke Polda Metro Jaya akhir tahun 2019 atas kasus video syur diduga mirip Giselle. Diberitakan sebelumnya, Pitra melaporkan Giselle, Nobu, dan penyebar video syur mereka ke Polda Metro Jaya Semanggi, Jakarta Pusat awal November 2020. Laporan tersebut langsung diproses oleh Polda Metro Jaya. Giselle dan Nobu ditetapkan sebagai tersangka kasus video asusila akhir Desember 2020 lalu oleh penyidik. Giselle dan Nobu dijerat pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Namun Giselle tidak ditahan penyidik atas dasar kemanusiaan karena memiliki anak yang berusia di bawah 5 tahun. Penyidik meminta Giselle menjalani wajib lapor ke Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.